Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Dian Anggoro. Bagaimana kabar bosku sedulur semua? Semoga kita saat ini selalu dan senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Ngomongin perihal sapi pasti nggak ada habis-habisnya ya sedulur. Banyak yang bisa kita bahas dari yang namanya sapi. Mulai dari jenis sapi, harga jual sapi, perawatan sapi, dan masih banyak lagi lainnya tentang sapi. Tapi yang terpenting ialah dalam memulai ternak sapi, hal yang perlu diketahui adalah tahu bagaimana cara merawat sapi. Karena ternak sapi memiliki tujuan yang diantaranya adalah dalam mengembangbiakkan untuk menghasilkan individu baru, dalam tanda kutip pedetan ataupun anakan sapi, maupun dalam pembesaran sapi untuk menghasilkan sapi-sapi pedaging yang biasanya didominasi oleh sapi-sapi pejantan dari berbagai jenis sapi. Dalam mendapatkan pedetan super, biasanya peternak melakukan sistem inseminasi buatan pada sapi-sapi betina yang dimilikinya, dan tentunya melalui bantuan dari mantri hewan. Dan tak jarang juga mengawinkan secara langsung pada sapi jantanan yang sudah cukup umur, karena keberhasilannya cukup bagus apabila jantannya cukup umur. Dan setelah proses kawin berhasil, mulailah proses kehamilan selama kurun waktu 9 bulan 10 hari, bahkan bisa lebih dari waktu tersebut. Setelah proses tersebut selesai, maka akan tiba masa di mana sapi tersebut akan melahirkan. Tapi sedulur, ternyata banyak yang tidak tahu. Terlebih untuk para pemula, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan terhadap sapi yang baru melahirkan. Dan hal ini bisa berakibat fatal, yaitu kematian terhadap anakan sapi apabila salah dalam penanganannya. Nah, apa saja sih yang mesti diperhatikan? Berikut ada 4 hal perlakuan khusus pada sapi pasca melahirkan versi Dian Anggoro. Tapi sebelum lanjut video ini, jangan lupa ya sedulur untuk klik like, comment, share, and subscribe, dan aktifin lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan info terbaru dari channel Dian Anggoro. Suntik vitamin. Vitamin merupakan senyawa organik yang penting dan sangat diperlukan dalam membantu proses tumbuh dan kembangnya ternak. Berbagai macam vitamin dibutuhkan oleh ruminansia. Ruminansia adalah kelas hewan pemakan rumput seperti sapi, kerbau, kambing, domba, dan lain-lain. Membutuhkan vitamin seperti halnya juga yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Kekurangan vitamin rawan terjadi pada hewan ternak. Seperti halnya saja ketika induk sapi sedang hamil, induk sapi kelelahan, induk menyusui, ternak stres akibat cuaca maupun luka, ternak yang sedang terserang penyakit, maupun ternak muda yang belum disapih juga memerlukan vitamin. Di antaranya, fungsi vitamin terhadap sapi yaitu untuk meningkatkan nafsu makan yang menurun, meningkatkan pertumbuhan bobot badan sapi, meningkatkan produksi susu yang rendah, memperbaiki sel darah putih untuk proses penyembuhan luka, mencegah munculnya gangguan pencernaan seperti diare atau konstipasi, atau sulit mengeluarkan kotoran. Sangat perlu diperhatikan apabila ada induk yang sedang menyusui, karena pemberian vitamin sangat perlu diberikan untuk menunjang beberapa faktor tersebut, seperti salah satunya meningkatkan produksi susu pada indukan sapi. Jamu sapi. Pemberian jamu sapi biasanya dilakukan 1 minggu sekali pada sapi, baik dalam kondisi induk sedang hamil maupun tidak, yang bertujuan untuk membantu meningkatkan nafsu makan pada sapi. Bahan baku yang paling sering digunakan adalah temulawak, dengan berbagai macam campuran tumbuhan herbal lainnya. Seperti yang kita ketahui, temulawak merupakan tumbuhan herbal yang mempunyai kandungan yang dapat meningkatkan nafsu makan pada ternak seperti sapi. Pemberian jamu herbal ini bisa dilakukan 1 minggu sekali pada indukan sapi yang baru saja melahirkan, karena dapat meningkatkan nafsu makan sehingga nantinya produktivitas susu bisa bertambah banyak.
3. Obat cacing. Banyak yang tidak mengetahui salah satu cara berikut ini, sehingga terkadang anakan sapi yang dihasilkan pertumbuhannya tidak maksimal, seperti kuntetan, tidak gemuk-gemuk meskipun makannya banyak. Pemberian obat cacing perlu dilakukan pada indukan sapi pasca melahirkan, yang bertujuan tidak lain untuk mencegah cacingan pada sapi, baik indukan maupun pedetan. Karena pemberian obat cacing pada induk yang sedang hamil sangat tidak dianjurkan, karena dapat menyebabkan keguguran pada anakan sapi yang sedang dikandung oleh induk sapi. Nah, pemberian 1 tahun sekali pada indukan sapi pasca melahirkan sangat pas dilakukan untuk mencegah cacingan baik indukan maupun anakan sapi yang mendapat pasokan obat cacing melalui susu yang dihasilkan oleh induk sapi tersebut. 4. Pemberian pakan yang intensif. Pemberian pakan yang intensif untuk sapi indukan sangat perlu diperhatikan dan sangat perlu dicukupi. Pemberian pakan yang intensif ini diharapkan nantinya bisa memulihkan indukan sapi pasca melahirkan. Kandungan vitamin alami dan serat yang terdapat pada pakan akan mencukupi kebutuhan dan melancarkan kinerja metabolisme pada indukan sapi, sehingga diharapkan nantinya indukan sapi bisa cepat pulih kembali dan menghasilkan produksi susu yang bagus untuk pedetan yang baru saja lahir. Sepengalaman saya, apabila pakan tidak tercukupi akan mengakibatkan sapi menjadi stres, kesehatan yang menurun, dan fatalnya lagi ialah anakan sapi bisa mati dalam jangka waktu yang dekat apabila produksi susu yang dihasilkan pada indukan sapi sangatlah kurang. Dan itulah tadi 4 perlakuan khusus yang mesti diperhatikan kepada indukan sapi pasca melahirkan versi Dian Anggoro. Semoga informasi ini bisa bermanfaat ya sedulur, dan hasil ternaknya bisa optimal. Saya akhiri video kali ini ya, semoga bisa berjumpa di video selanjutnya. Apabila ada kesalahan tutur kata yang tidak berkenan, saya minta maaf yang sedalam-dalamnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.